Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu wahab hasbunallah. Yai wahab hasbunallah. Rintisannya untuk meneruskan perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari. Dan begitu seterusnya. Makanya gelar beliau dalam bahasa Arab itu ulama. Tapi karena beliau merendah ya tidak mencetak ulama dalam tanda kutip. Tapi sesungguhnya itu karena kerendahan beliau seorang ulama. Cuman kalau di Jawa diceluk Kiai itu karena ya sing Jawa ya Kiai, tombone Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret, itu Kiai itu Indonesia. Sampeyan mestinya muridnya ulama itu ilmidun muridun. Berhubung ulama itu ganti jeneng Kiai, sampeyan diarani santri. Itu tempatnya pondok pesantren. Ibadah jenenge sembahyang. Tempat sholat jenenge langgar. Sesungguhnya itu adalah perwajaan sistem pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya tetap dari Rasulullah. Makanya yang diajarkan adalah ajaran Rasulullah dan cara mengajar Rasulullah. Itu yang harus dipahami. Jadi sampean dikumpulkan, hidup bareng. Itu sebenarnya bukan teorinya pesantren Indonesia semata-mata. Itu adalah caranya Rasulullah mendidik sahabat. Jadi Rasulullah mendidik sahabat itu dengan hidup bareng. Siang, pagi, sore. Banyak dipengaruhi sistem percontohan. Bagaimana menyuntuh kiai, bagaimana menyuntuh sesama pergaulan santri. Makanya pesantren baru juga ya dilunggui sama Yai Huda mencontoh bahwa dulu melunggui santri, bahwa Wahab mencontoh Mbah Hasyim Asy'ari melunggui santri. Hasyim Asy'ari nyuntuh Mbah Soleh Darat, nyuntuh Mbah Khalil, nyuntuh Mbah Asy'ari, nyuntuh Mbah Khairon Purwodadi sana. Mbah Khairon nyuntuh Mbah Abdul Wahid di Solo Piko, mondoknya di situ. Mbah Abdul Wahid nyuntuh gurunya waktu mondok di tempat Kiai Abdul Halim di Boyolali. Nah itu nyuntuh waktu mondok di tempatnya Mbah Jabar Lirip itu di Tuban sini di tempat itu. Nah, Mbah Jabar nyontoh Mbah Abdul Rahman bilang asem terus gitu. Nah itu nyontoh siapa? Nyontoh caranya Mbah Pangeran Benowo waktu ngomong santri yang melahirkan ulama-ulama di tanah Jawa. Nah Mbah Benowo ini putra siapa? Putra Joko Tingkir, Raja Sultan Joyo. Dulu sampean santri ojo milu nyanyi Joko Tingkir beda. Joko Tingkir itu Sultan Joyo Rojo. Mbah Buyut Yai sampean santri ojo melu-melu nyontoh Joko Tingkir wong beda ojo. Ngerti ngomong. Nah itu nyontoh dari mana? Nyontoh datang Kanjeng Sunan Kalijogo mondok. Cuman mondok Sunan Kalijogo angel, mondok kelas berat. Duduknya 3 tahun di tepi sungai. Sampean nungguin rongsam hengan. Nungguin. Terus gitu nyontoh tenggene Sunan Sunan Kalijogo, Sunan Geseng, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang. Ini selalu gini Tuban kabeh. Sunan Bonang nyontoh waktu Kanjeng Sunan Ampel
mulang Mbah Sunan ngambil nyontoh Mbah Ibrahim Asmoro. Oh, ini Tuban mana? Tuban ini tempat pendidikan kuno yang luar biasa. Insya Allah santri-santri Tuban dapat barokah dari Jawa. Allah yang random. Dari ku nyontoh teng pondokku di Mbah Ibrahim Asmoro kondi nyontoh teng pondokipun saya Jumatil Kubro, saya Jumatil Kubro nyontoh tenggene Said Muhammad teng Pasir niku. Pasai contoh Sayyid Ahmad Jalaluddin di Campa, Kamboja, Islam dari itu dimiliki. Nyontoh datang Sayyidul Malik di Mall. Nyontoh pondok di tempat Alawi Amil Fakih. Nyontoh Sayyid Sofiq Mirban. Nyontoh Sayyid Ali Soleh Qasam. Nyontoh Sayyid Ali. Nyontoh Sayyid Muhammad. Nyontoh Sayyid Ali. Nyontoh Sayyid Ubaidillah. Nyontoh Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Nyontoh Sayyid Aisyah. Nyontoh Sayyid Muhammad. Nyontoh Sayyid Ali Quraidi. Nyontoh Sayyid Ja'far Shodiq. Nyontoh Sayyid Bakir gurunya. Nyontoh Sayyid Ali Zainal Abidin. Nyontoh Sayyidina Hasan Husain. Nyontoh Sayyidina Ali. Nah ini yang nyontoh langsung ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya pondok pesantren itu sesungguhnya adalah mencontoh guru. Makanya pondok pesantren yang dirintis oleh Yai Wida yang berulang tahun ke-10 itu jenenge tok. Tapi rintisan sistem pendidikannya sudah ada semenjak zaman Rasulullah. Makanya namanya boleh pesantren, nitip anak ke pondok, titip sing pesantren itu kiai duwe guru, sakniki kata pondok pesantren itu kurang duwe guru ini outsourcing. Lalu yang itu santri tambah beras yang kemarin jadi bupati itu Tuban. Jangan ojo kaget ono kiai kok jadi bupati itu jangan kaget. Karena rintisan pesantren awal itu terjadi di zaman para wali. Nah, para wali inilah yang menyebarkan Islam sampai akhirnya hari ini Islam terbesar di dunia ada di Indonesia. Sampai aja kaget. Islam niku teng Mekah. Sing bergerak teng Eropa sampun telas. Udah habis yang bergerak ke Eropa tek. Yang bergerak ke Afrika arek sisa-sisa. Tapi yang bergerak ke Indonesia semakin lama, semakin besar, semakin kuat. Wong ngapal Quran paling akeh Indonesia, wong sembahyang paling akeh orang Indonesia, masjid terbanyak Indonesia, bahkan orang haji dengan antrian 50 tahun hanya ada di Indonesia. Ini siapa sih guys? Karena jangan menentuk dulu dikira Islam datang itu tiba-tiba ujuk-ujuk itu enggak. Dulu dirintis para wali. Nah itu yang kita tidak boleh lupa. Makanya sekarang kaum muslimin dan pesantren punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Siji tanggung jawab dadi menungso, siji tanggung jawab dadi penerus. Tanggung jawab dari menungso itu apa? Ini saya tidak boleh lupa. Manusia itu punya tanggung jawab dititipi oleh Allah. Titipannya beda. Nek kopo kelapa itu harus tanggung jawab karena dititipi santan. Dititipi akhir kelapa dari diciptakan sampai hari ini kelapa masih bawa santan, berarti kelapa hidupnya istilah mengaku menjadi manusia. Makanya sampai sebagai wong tua titip no anak itu nopo ben anak lahir menungso sesuk mati tetap menungso. Itu makanya kalau lulus dinaikkan kan. Ketika bangsa itu jalannya para wali yang namanya NKRI ini pengen punya merah putih karena takut sama Belanda, kibarkan di dalam rumah. Ketika bangun rumah, Belanda curiga, tiangnya kita kasih tebu. Belanda masih curiga, tiangnya kita kasih pagi.
Belanda masih curiga, tiangnya kita kasih pisang. Belanda masih curiga, tiangnya kita kasih kelapa. Belanda masih curiga, besoknya bawa tumpeng sama ingkung tadi. Kata Belanda, arep mangan belum Jawa. Tapi yang Belanda tidak tahu bahwa nasi habis, ayam habis. Pada akhirnya padi mengering, tebu mengering, pisang rontok, kelapa rontok, tetap yang tersisa adalah merah putih. Surabaya gak kesulen, santri Surabaya begitu merah putih biru, supek biru. Sampai akhirnya seluruh orang Surabaya ditekan sama Belanda. Tapi akhirnya apa? Siapa yang terjun? Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihad menyatakan perang melawan Belanda. Siapa Hasyim Asy'ari? Pendiri Nahdlatul Ulama, gurunya Kiai Wahab Asfullah, gurunya Kiai Huda, gurunya sampai Belanda. Sementara negara yang lain juga rusak, akhirnya agamanya ikut rusak. Suriah begitu negaranya rusak, manusianya hancur, agamanya hancur. Libya begitu negaranya rusak, manusianya hancur, agamanya hancur. Kenapa di Indonesia semakin kuat dan sampai nyaman belajar? Karena di sini punya titipan dulu yang dititipkan oleh para wali, teruskan oleh para ulama. Kita punya negara yang aman dan tentram. Tidak lain dan tidak bukan karena kita selalu bersemboyan hubul waton nalhi iman. Makanya itulah yang membuat kita menjadi bersatu. Makanya kiai-kiai jaga NKRI ini, jangan sampai tercerai berai. Ya, jangan sampai tercerai berai. Kita jaga NKRI ini. Sampai dari kecil harus mulai paham. Makanya orang-orang tua pondok no anakmu sing ngerti bangsane. Titipkan anakmu dari jenjang 1, 2, 3 sampai tuntas di pesantren-pesantren yang mengajarkan agama, mengajarkan cinta Islam, mengajarkan cinta tanah air. Karena beberapa negara ngomong Islam tapi begitu merusak negara, negaranya rusak. Afghanistan cinta kepada Islam tapi ribut perkara jenggot paten-paten nanti kene karep jenggot tenggang. Nah, Suriah ngomong cinta Islam, begitu sebagian ngomong khilafah, rusak. Mesir, negara yang mayoritas muslim, begitu ada organisasi yang hanya bersaudara dengan sesama muslim, namanya Ikhwanul Muslimin, negaranya hancur. Ini digawe sistem ro'iyah, berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab, selaras dengan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah yang menyebabkan kenapa Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, kenapa kita puluhan bangsa, puluhan suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lukisan santri makanya persatuan dijaga. Murid-murid liane atas nama agama nek ndonga ijen. Nih, nasional menang ini. Nek santri ndonga tetap bersatu. Kiai ini sing ndonga. Santri nih Mina. Gue wis pegelen amin pengok amin. Kiai ini wis paham. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya apa? Begitu kabeh pengen melu ndonga, diajak doa bersama, diajak ke alun-alun kabupaten masing-masing menjadi tuban dalam istighosah akbar. Nek wis kabeh ning alun-alun Tuban, apa yang tidak bersatu? Bakul bakso dadi siji, bakul slayer, bakul spanduk dadi siji. Roda ekonomi berputar, bangsa dan negara tegak. Ngaji yo ayam selawatan ya itu apa ini aslinya selawatan ini lagi jadi rumah kan gak mau kok gaya apa ayo lah. Makanya dulu di masa ini gayanya beda-beda. Nah sing model anu santri marhaban ya nurul aini marhaban
Nah, aku tuh berani. Marhaban jandal bunsaini wa marhaban marhaban. Jadi coba kayak itu. Mana gue enak. Besok model zaman kayak gini model sinten dulur, kisafin. Wassalamun mustamirun kulakini ada jandal santri dulur model wong tuban ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi anta ya Rasulullah ya Rabbi asa aduh padanya ya Muhammadu ya kaya tuban rodok nengah beda maneh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam layar karo tandaan ada tuban gitu gila karo kowe itu sampean soalnya lagi jauh kowe itu tapi karena para ulama pengen persatuan akhirnya solawat dadekno siji tumpukno ke alun-alun tuban bersolawat nek wis ana tuban bersolawat sampean delok bakul slayer payu aku manis payu bakso payu sepur-sepuran payu sampai gagang pancing iku payu ini lha sing ditekakno kok Gus Hafid ya hadna ya hadna apa nirono kaisa nek aku sing ora terus na ya na ya na ya na ya na Nabi Muhammad dalikal fadlu min Allah amin ya na ora pasti tak bisa miringi aku terus besar milik pantun kalah ya kok tidak simpen pantun dengan yang taruh melawan aku pantun biar dunia ramai tidak hanya karena pesulap Merah dan Samsudin
Ayo larutan aku. Ayo. Begitu sampai di alun-alun semua terlibat. Apa yang tidak terlibat? Semua roda ekonomi payu, bangsa terjaga, persatuan terjaga. Mesing ditekano, aduh, terus sampai kain putih payu kabeh semua ini. Ya, misalnya sing ditekano itu sing Jawa Tengah yo, mafia solawat tuh, ini rem payu kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu. Loh, itu nek gak enak kaono. Itulah cara ulama menjaga cinta tanah air. Rame-rame ono mati ngono ya teko rame sampai 7 dino. Dan liyane kan ono mati gluduk-gluduk to. Tahlil gak talqin gak wis lunga wis kaya lunga nang imigrasi jen-jen ngono. Nek ono ditutno bahkan sampai kuburan-kuburan dilihatnya kebersamaan. Nek wis santri-santri delok kuburan sampean delok. Wis pariwisata apa? Payu, mangkano wingi begitu ono corona wis pariwisata prank. Gak payu blas. Oke itu ono corona lewat pariwisata payu. Kalau sudah berkunjung ke makam para wali, contoh Demak, contoh Tuban, contoh Surabaya, apa yang tidak laku kalau peziarah sudah datang? Dodol sekopa payu, dodol tasbih payu, tukang ojek payu, sampai copet itu bisa urip di makam para wali. Betapa indahnya kehidupan. Dan setiap santri yang ziarahi makam gurunya akan rindu dengan tanah di mana gurunya disemayamkan. Wong Tuban rindu dengan Cirebon karena di sana ada makam Sunan Gunung Jati. Orang Tuban rindu sama Madura karena ada makam Syekhona Khalil. Di setiap tanah yang diziarahi akan lahir kerinduan dan rasa cinta di mana tanah gurunya bersemayam. Itu menyeluruh akan membangkitkan cinta pada tanah air. Mulanya santri kawan sing dadi teroris. Karena apa? Arep bom Surabaya, peti ke rumah kami Sunan Ampel. Arep bom Demak, peti makam Sunan Kalijogo. Begitu orang yang tidak suka ziarah kubur, ora ono sing dideli. Mula teroris sing ngebom blang-blung ning tinggon, gak ada yang ditakuti. Nah, ini cara bagaimana tanah air dijaga oleh santri. Nah, ini penting sampean paham ini. Jadi santri merawat negara, merawat bangsa, itu gak gratisan. Pondok, biaya, gaya acara ini biaya, ziarah kubur biaya, semua biaya. Dan itu terus kita jaga kebersamaan bulan Syawal, kita jaga kebersamaan dalam halal halal sampai gak perlu masak mangan. Begitu bulan Dzulqa'dah mulai kalimat syafar pamit haji. Begitu bulan besar mulai kawinan. Berbesar surah Muharraman peringatan Muharram. Terus roda ekonomi berputar. Kudiluneh mulutan. Begitu permulutan Khos Abdul Qadir. Permulur Rejepan, permulur ruahan, permulur posonan nuzul Quran, kolak sak mercone Pak. Tapi orang-orang tertentu mengatakan ini tidak boleh, jadi mereka tidak pernah meragati negara, tidak pernah meragati plus. Tapi ketika waktunya pilpres, semangat untuk apa? Untuk ikut merebut negara. Jadi makanya saya menunjuk kaget karena wali dan wilayah menjadi NKRI. Mula saya menunjuk kaget santri yo iso dadi bupati, santri iso dadi gubernur, santri iso dadi presiden. Gubernur Jawa Timur yo tahu mondok ning tambak beras. Gus Dur dadi presiden yo tahu mondok ning tambak beras. Yai Huda dan bupati tahu mondok di tambak beras. Jadi suatu saat tidak tertutup kemungkinan sanad ilmu dan pesantren yang sampean pegang tidak menutup kemungkinan sampean akan menjadi pemimpin di Indonesia. Ini untuk kebiarong namanya. Dan pesantren itu santri itu demi kesantunan. Ono santune. Kiai ini dibatasi. Kiai sekti karo kiai gak sekti. Kaya kula ini gak sekti. Misalnya terus ya udah, terus sampun, leren loh.
wong ra pati sekti. Nah kiai sing paling sekti ku sapa? Nek wis wayahe khotbah Jumat. Kuwi ora ono wong wani. Sapa sing wani? Instruksi Pak Khotib ora wani kok meneng iki. Makanya khotib itu biar tetap terkendali kali para ulama cekel tongkat karo maca teks. Akhirnya santai wong nyekel tongkat ya hidatullah. Hidatullah ngene-ngene wedi tongkat nggo boleh. Makanya kalau sampai lihat begitu tongkat ditinggalkan, teks ditinggalkan, khutbah menjadi udah coba akhirnya mulai sampai Pak polisi sendiri, Pak Bupati, Wakil Bupati, ini pengen delok, ini kalau aneh-aneh delok masjid itu, mesti kalau tongkat. Ini terjadi. Nah, ini fundamental yang diberikan oleh santri. Sekarang santri tinggal menatap masa depan. Al-muhafadzatu alal qadimi sholih insyaallah wis clear. Tinggal al-akhdhu bil jadidil aslah. Masa depan yang akan kita hadapi adalah masa depan pertarungan antar bangsa, pinter-pinteran, kuat-kuatan. Artinya apa? Basicnya adalah tetap pengetahuan. Hari ini yang terkenal pinter-pinter wong Amerika. Dina ini yang terkenal pinter-pinter wong Cina. Dina ini yang terkenal pinter-pinter wong Korea, wong Jepang. Kita belum terkenal pinter, tapi kita punya masa lalu yang kuat luar biasa. Bahwa kalau bangsa lain pernah menaklukkan dunia, bangsa Nusantara juga pernah menjadi penakluk dunia. Zaman Kertanegara menaklukkan Mongolia. Bangsa yang lain punya cerita besar, kita juga punya cerita besar. Bangsa Eropa punya cerita cinta namanya Romeo Juliet. Bangsa Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Bangsa Cina punya kisah cinta sampai Intai. Tapi kita juga punya kisah cinta Anda dulu lumut. Bangsa Eropa punya kisah cinta ibu tiri yang kejam namanya Cinderella. Kita juga punya kisah ibu tiri yang kejam dalam cerita bawang putih, bawang merah. Sana punya manusia kuat namanya Samson, kita punya manusia kuat Bandung Bondo. Sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya kancil nyolong di duit. Ayo. Ketika bangsa tenang, orang merindu, bersenandung, diiringi alat musik. Semua bangsa punya alat musik. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Kayu pite karek ngetok, tali karek belindung. Orang Arab punya alat musik terbang, kayu baru kulit, kayu karek ngetok, kulit karek belek, templek lebih paku. Kita punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Bukan terlalu tangan tangan musik. Nah ini artinya apa? Kalian harus tahu kita bukan bangsa kecil. Kita bangsa yang besar, kita punya segalanya. Tinggal kita pede nggak menjadi orang Indonesia. Kita bangga nggak menjadi orang Indonesia. Hari ini sudah mulai tidak bangga. Rambut tireng dicek apa? Akhirnya jadi LKMD. Kelompok pengen dasi. Bangsa Amerika kenapa pinter? Dan kenapa mereka bangga terhadap bangsanya? Dibangkitkan kebanggaan kebangsaannya. Dengan cara apa? Film Popoy, film kartun, semua bercerita tentang kebanggaan Amerika. Amerika nggak boleh malu di depan bangsa yang lain. Kalah di Vietnam nggak boleh malu bikin film Rambo 1-6. Amerika nggak boleh malu kalau Cina kayak film kungfu, American kungfu, American Shaolin. Amerika nggak boleh malu kalau Jepang kayak film American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Jepang dari Amerika SPP tak gak narik uang gedung hebat deh. Gak jalur uang gedung, tepuk tangan deh. Kuat dengan gak narik uang gedung. Berarti banyak orang suki tenang. Kuat. Itu ngakno pondok itu sampai minimal selawi hektar. Baru mungkin kuat. Lu jadi kiai yo wabot nyiapno sekolahan. Ini kekuatan semua.
santri yang ada di sini diberi kemudahan belajar, hilang kudune, tambah barokah kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya agama dan bangsa mencapai titik tujuan sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi bagian yang memikulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.